Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi atau kita bisa belajar walaupun tidak secara musyafahah atau bertemu tatap muka. Semoga dalam pertemuan ini bisa membawa manfaat, mendapatkan ilmu yang berguna, yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Mari kita mulai dengan belajar bahasa Arab ini dengan bacaan Al-Fatihah. Aliyanatus salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, coba kamu lihat dalam LKS. Kita bacakan dalam LKS karena dalam LKS itu juga ada kesalahan-kesalahan. Biar kita tahu benarnya, mari kita simak apa yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza amun jadidun lidirasah. Hadza amun jadidun lidirasah. Ini tahun ajaran baru untuk belajar. Yadkhulu talamidu ilal madrasati fi awwali marratin. Para siswa masuk sekolahan pertama kali. Hadza Hasanun huwa tilmidun jadid. Ini Hasan, dia seorang siswa yang baru. Ini Hasan, dia murid yang baru atau siswa yang baru. Wa yadhabu ilal madrasah ma'abihi. Dia pergi ke sekolahan bersama ayahnya. Wa yadhabu ilal madrasati ma'abihi. Dia pergi ke sekolahan bersama ayahnya. Li'anna hadha al-yawmul awwalu lita'allumi fil madrasah. Li'anna hadha al-yawmul awwalu lita'allumi fil madrasah. Karena ini hari yang pertama untuk belajar di sekolahan. Karena ini hari pertama untuk belajar di sekolahan. Ini dalam LKS hanya tak bertuliskan ada kesalahan yang dengan tanpa menggunakan an, li ta'allumi. Yang benar li ta'allumi. Li'anna hadza al-yaumul awwalu li ta'allumi fil madrasah. Karena ini hari pertama kali untuk belajar di sekolahan. Yadhabu Hasanun fi sa'ati sadisati wan nisfi sabahan. Hasan pergi pada jam 6:30 pagi. Hasan pergi pada jam 6:30 pagi. Wa wasala bil madrasati fi sa'ati sabiyah ila rub'a. Wa wasala bil madrasati fi sa'ati sabiah illa ruba'. Dia sampai di sekolahan pada jam 7:04. Hadza Syuaibun. Hadza Syuaibun. Ini Syuaib. Wa sadiqun jadidun li Hasan. Dia teman yang baru bagi Hasan. Dia teman barunya Hasan. Wa sadiqun jadidun li Hasan. Dia teman barunya Hasan. Yadukul jaras, lonceng berbunyi. Wa yadkhulanil fasla, mereka berdua masuk kelas. Wa yadkhulanil fasla, mereka berdua masuk kelas. Fil fasli talamidu kathiratun. Fil fasli talamidu kathiratun. Ini di situ al-kathirah. Fil fasli talamidun kathirun. Ini lafal kathirun, salah, yang benar kasiratun karena jamak.
Fil fasli talamidu katsiratun. Di dalam kelas ada beberapa siswa yang banyak. Hum yajlisun alal kursi bimurattabin. Mereka duduk di atas kursi dengan tertib. Hum yajlisun alal kursi bimurattabin. Mereka duduk di atas kursi dengan tertib. Yajlisu Hasan wa yadaw haqibatahu alal maktab. Hasan duduk dan meletakkan tasnya di atas meja. Yajlisu Hasan wa yadaw haqibatahu alal maktab. Hasan duduk dan meletakkan tasnya di atas meja. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu yadkhulul ustadzul fasla. Yadkhulul ustadzul fasla. Pak guru masuk kelas. Tsumma yusallim ala talamid. Kemudian dia beruluk salam kepada para siswa. Tsumma yusallim ala talamid. Kemudian dia beruluk salam pada para siswa. Wa yujibu talamidu salama. Ini dalam LKS salah ya. Wa yujibunat talamidu. Nah, ini salah. Yang benar dengan apa? Fi'ilnya bentuk mufrad. Fi'il yang disandarkan kepada fa'il berupa isim dhahir, baik mufrad tasniah jamak, maka fi'ilnya harus berbentuk mufrad. Kalau di situ at-talamid tidak disebutkan, misalnya wa yujibuna tsumma yusallimu ala talamid wa yujibuna salama. Ini boleh ya. Karena disandarkan kepada apa? Fa'il berupa isim dhamir, itu harus disesuaikan dengan fa'ilnya, dhamirnya. Kalau di sini dalam LKSmu itu isim dhahir, fa'ilnya berupa isim dhahir, berupa jamak, fi'il harus berbentuk mufrad. Ya wa jaridil fil aida mu'usnida lisnaini aw jam'in kafasa syuhada. Tsumma yaqumul ustadzu li ta'aruf. Kemudian bapak guru atau lalu bapak guru berdiri untuk perkenalan. Pak guru berdiri untuk perkenalan. Begitu juga dalam kitab dalam LKS itu li ta'arufi tidak ada alnya, itu salah. Lit ta'arufi. Yaqulul ustadz, Pak guru berkata, ismi Fauzan, namaku Fauzan. Ana ming Sumarang Jawal Wusta. Ana ming Sumarang Jawal Wusta. Ini dalam bahasa Arab tulisannya Sumarang, bukan Semarang, tidak ada Semarang itu. Ya. Ana ming Sumarang Jawal Wusta. Saya dari Semarang, Jawa Tengah. Ana mutakharrijun minal jami'ah bi Indonesia. Ana mutakharrijun minal jami'ah bi Indonesia. Saya mutakharij alias apa? Keluar dari universitas di Indonesia. Saya keluar dari atau tamat selesai dari universitas di Indonesia. Al-an askunu fi syari Ahmad Yani rakam 21 Sumarang. Sekarang saya bertempat tinggal di Jalan Raya Ahmad Yani nomor 21 Semarang. Al-an askunu fi syari Ahmad Yani rakam 21 Semarang. Sekarang saya bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Raya Ahmad Yani nomor 21 Semarang. Adhabu ilal madrasati bil jawalah. Saya pergi ke sekolahan dengan naik motor. Adhabu ilal madrasati bil jawalah. Saya pergi ke sekolahan dengan motor. Wal'an daurukum an ta'rifu wal'an daurukum an tu'arrifu anfusakum. Sekarang giliranmu untuk memperkenalkan dirimu. Sekarang giliranmu untuk memperkenalkan dirimu. Wal'an daurukum an tu'arrifu anfusakum. Ya, an tu'arrifu anfusakum. Sekarang tibalah saatnya giliranmu untuk menyampaikan perkenalan. Tsumma amara al-ustadz at-talamida ayakum amamal ustadz amamal fasli furada. Kemudian Pak Guru perintah atau menyuruh kepada para siswa berdiri di depan kelas sendirian. Kemudian Bapak Guru
perintah atau menyuruh kepada para siswa untuk berdiri di depan kelas sendiri. Li ta'arufi anfusihim wa unwanihim wa dzikri usratihim, agar mereka memperkenalkan dirinya, alamat dan menyebutkan keluarganya. Li ta'arufi anfusihim wa unwanihim wa dzikri usratihim. Ini dalam LKS juga salah, li ta'arufi anfusahum wa unwanahum wa yadkur usratahum. Ini salah ya. Li ta'arufi anfusihim wa unwanihim wa dzikri usratihim, agar mereka memperkenalkan dirinya, alamat dan menyebutkan keluarganya. Fayataqaddamu Usman li ta'arufi amamal fasli. Maka Utsman maju untuk memperkenalkan dirinya di depan kelas. Wa ba'da dzalika ta'arafat talamidu ba'dhum ba'dha. Dan setelah itu para siswa sebagian dan sebagainya saling berkenalan. Dan setelah itu para siswa memperkenalkan dirinya sebagian dengan sebagiannya atau dan setelah itu para siswa memperkenalkan dirinya pada masing-masing temannya. Inilah bacaan yang saya sampaikan tentang materi untuk pelajaran kelas 7. Adapun gramatika atau susunan kalimat yang mengandung gramatika yang berkaitan dengan materi ini, yaitu tentang jumlah ismiyah. Setiap susunan kalimat bahasa Arab itu tidak bisa lepas dengan adanya kedudukan atau tarkib atau kaidah. Sebelum kita mengenal dengan jumlah ismiyah, kita mengetahui dulu apakah jumlah itu. Jumlah itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari kata kerja dan pelaku, atau terdiri dari kalimah fi'il dan kalimah isim. Kalimah fi'il kata kerja, kalimah isim kata benda. Fi'il, fa'il. Ini disebut jumlah fi'liyah. Contoh, yata'allamu at-talibu al-lughatal arabiyyah. Siswa sedang belajar bahasa Arab. Yata'allamu at-tullabu al-lughatal arabiyyah bi madrasati taswiqit tulab. Para siswa sedang belajar di bahasa Arab di madrasah TBS. Ini terdiri dari fi'il fa'il, disebut jumlah fi'liyah. Sedangkan bahasan yang sekarang ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek, khobar adalah predikat. Subjek, predikat. Nah, susunan yang terdiri dari mubtada khobar itu disebut jumlah ismiyah. Contoh, al-madrasatu ba'idatun an baiti. Al-madrasatu ba'idatun an baiti. Sekolahan ini jauh dari rumahku. Hadza amun jadidun lidirasah. Ini tahun yang baru untuk belajar. Hadza amun jadidun lidirasah. Lafal hadza kedudukannya menjadi mubtada, amun menjadi khobar. Kemudian kita agar tahu mubtada itu apa? Mubtada itu adalah isim yang dibaca rafa, yang tidak mengandung atau yang ditiadakan dari sesuatu yang mengamalkan secara lafzi, kelihatan. Jadi isim yang dibaca rafa, yang ditiadakan atau yang tidak mengandung dari beberapa amil lafzi. Amil lafzi itu apa? Amil yang kelihatan. Kalau amil yang maknawi, amil yang tidak kelihatan. Jadi singkatnya bisa
paham bahwa isim yang dibaca rafa yang terletak di permulaan kalam. Isim yang dibaca rafa yang terletak di permulaan kalam. Contoh, ana adhabu ilal madrasah. Ana adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolahan. Ini dalam konteks al-mubtada' huwa al-ismul marfu'u al-ari anil awamil lafziyah. Mubtada' adalah isim yang dibaca rafa yang disepikan, ditiadakan dari amil. Amil itu apa? Sesuatu yang mengamalkan. Al-lafziyah kelihatan. Jadi isim yang dibaca rafa yang tidak mengandung sesuatu yang mengamalkan yang bisa kelihatan. Atau singkat, isim yang dibaca rafa yang terletak di permulaan kalam. Ada yang mendefinisikan lagi isim yang dibaca rafa yang dirafakan oleh amil maknawi ibtidai. Amil maknawi ibtidai artinya sesuatu yang mengamalkan yang tidak kelihatan yang berada di permulaan kalam. Bagaimana apa? Dalam alfiyah mubtada'un zaidun wa adhirun khobar ingkulta zaidun adhirun maniktadar. Ingkulta zaidun adhirun maniktadar. Ini lafal zaidun adhirun. Lafal zaidun kedudukan menjadi mubtada, adhirun kedudukannya menjadi khobar. Lah mubtada, isim yang dibuat mubtada itu harus berbentuk isim makrifat. Karena apa? Mubtada itu mahkum alaih. Kita akan menjatuhkan hukum kepada sesuatu itu harus sesuatu yang sudah jelas. Maka di sini harus berupa isim makrifat. Nah, isim makrifat itu jumlahnya ada 6. 1 isim dhamir artinya kata ganti. Ya, isim dhamir artinya kata ganti. Yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hun, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, semuanya ini adalah isim dhamir. Dalam alfiyah disebutkan famalidhi ghaibatin au huduri ka anta wa sami bidzamiri. Sesuatu yang menunjukkan gaib atau hadir. Ka anta ini adalah hadir. Wa huwa ini gaib. Di lafal yang menunjukkan arti hadir atau gaib itu disebut dhamir. Contoh, huwa yadhabu ilal bustani. Dia pergi ke kebun. Hiya tadhabu ilal madrasati. Hiya dhahibatun ilal madrasati. Anta dhahibun ilal madrasati. Antum dhahibuna ilal madrasati. Yang kedua isim ma'rifat adalah isim isyarah. Ya, isim isyarah, isim yang menunjukkan atau isim untuk mengisyarai sesuatu. Isim untuk mengisyarai, untuk menunjukkan kepada sesuatu. Manakala sesuatu itu berbentuk laki-laki, maka atau barang itu berbentuk laki-laki, maka dengan menggunakan dha. Hadza tobashir. Kalau perempuan dengan menggunakan hadhihi. Dha, dhi, ti, ta. Ini isim isyarah. Kalau untuk menunjukkan barangnya jauh dengan menggunakan dzalika atau dzaka. Maka dalam alfiyah juga disebutkan bidali mufradin mudzakkarin asyir bidhi wadih tita'alal ungsak tasir wadanita nilil musan al murtafi wa fi siwa hudaiditain itirkututi. Yang kedua, yang ketiga adalah isim yang kemasukan al. Ismun dakhala alaihi al. Ismun dakhala alaihi al.
ismun dakhala alaihi al. Isim yang kemasukan al. Yang disebut al ta'rif. Contoh madrasatun nakiroh. Tapi bilang al madrasatu seperti kamu semua ini misalnya ditanya ila aina ya waladi. Ila aina anta ya waladi. Ila aina anta tadhabu ya waladi. Ini jawab ana dzahibun ilal madrasah. Ya ana adhabu ilal, saya akan pergi ke sekolahan. Lafal sekolahan tuh al madrasah disebut ma'rifat karena apa? Orang tuamu paham bahwa nggak ada madrasah yang kamu tuju kecuali hanya TBS. Ya, al madrasah di situ ada alnya untuk menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui oleh orang tua kita. Ketika kamu ditanya, kamu mau pergi kemana? Pergi ke sekolahan. Adhabu ilal madrasati. Ini disebut apa? Al ta'rif. Nih, al harfu ta'rifin awil lamu faqat famanamatun. Nih. Kemudian yang keempat adalah isim alam. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang diberi nama. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang diberi nama. Contoh ada bayi lahir, oh ya disebut apa namanya, diberi nama Ahmad, diberi nama Zaid, diberi nama Umar. Atau bisa juga nama binatang, kamu punya kucing, kau kasih nama. Ya, kamu punya kuda, kasih nama. Kalau kuda itu apa namanya? Larinya cepat, diberi nama misalnya lahek atau apa. Pokoknya apa? Kalimat-kalimat atau lafal-lafal untuk memberi nama sesuatu itu disebut alam. Untuk apa? Nah, kalimat yang untuk menentukan kepada sesuatu yang diberi nama secara mutlak itu disebut alam. Sebagaimana apa? Dalam alfiyah ismun yu'ayyunul musamma mutlaqo alamuhu kajafarin wa hirniko wa koronin wa adanin wa lahiki wa satkomin wa hailatin wa wasiki. Yang kelima adalah isim mausul. Nah, kata sambung. Isim mausul. Kata sambung yaitu alladzi untuk mufrad mudzakkar, allati mufradah muannasah. Alladzina untuk jamak mudzakkar, allati atau allai untuk jamak muannas. Ini misal ja'alladzi ra'aitu amsi. Ja'alladzi ja'anil ladzi ra'aitu amsi. Ja'ani alladzi ra'aitu amsi. Ya, ini alladzi isim mausul, datang kepadaku orang yang kemarin aku bertemu. Atau kamu buat alladzi istaraituhu amsi kitabun. Ini alladzi utawi barang, istaraituhu yang aku beli, amsi kitabun barang yang aku beli kemarin itu berupa kitab. Ini alladzi istaraituhu amsi kitabun. Buat misalnya apa untuk muannas, allati istaraituhu bil amsi, jangan amsi bil amsi mistaratun, barang yang kemarin aku beli itu berupa penggaris. Ini allati bisa dibuat mubtada, ya. Allati juga bisa dibuat mubtada. Yang terakhir kemudian apa daripada isim ma'rifat adalah isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat di atas. Baik disandarkan kepada dhamir, kepada isim yang disertai al, atau disandarkan kepada isim isyarah, atau disandarkan pada isim alam atau isim mausul, semuanya ini jadi ma'rifat. Madrasatun, madrasati. Nah, madrasah umum, barang madrasati sekolahanku. Baitun umum, rumahnya siapa saja. Barang dibilang baiti menjadi rumahku. Ya, ini salah satu apa? Contoh saja. Kemudian hukum
mubtada dan khobar itu dibaca rofa. Tandanya domah manakala mubtada khobar itu berbentuk mufrad atau jamak taksir atau jamak muannas salim. Contoh yang bentuk mufrad, Zaidun qaimun, at-talibu zahibun ilal maqsaf. Nih, at-talibu rafa, tandanya domah. Zahibun, tandanya rafa domah. Mufrad, ilal maqsaf, ke kantin. Atau jamak taksir, at-tullabu zahibuna ilal madrasah. Jamak taksir tadi salah. Kalau jamak mudzakkar salim at-talibuna. Sekarang jamak taksir at-tullabu. At-tullabu zahibuna ilal madrasati. At-tullabu talibun jama'i at-tullab. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Atau irik yulufab, tidak beraturan. Ya, kalimat apa? Jamak dibuat jamak tidak beraturan. Rajulun rijalun. Ya, rajulun rijal. Talibun tullab. Ini contoh at-tullabu zahibuna ilal madrasati. Ini yang kita bahas khusus di apa? Di mubtada. At-tullabu zahibuna ilal madrasati. Para siswa sedang pergi ke sekolahan. Au jamak muannats salim atau berbentuk jamak muannats salim. Ya. Jamak muannats salim tinggal rafa alamatnya dhammah. At-talibatu zahibatun ilal madrasati. At-talibatu. Nah, jamak muannats salim itu apa? Lafal yang menunjukkan arti banyak, perempuan yang ditambah alif dan ta. Tingkah rafa tandanya dhammah, tingkah nasab jer tandanya kasroh. Ya, seperti apa? Wa ma bita wa alifin qajumi'a yusaru fil jari wa fin nasbi ma'a. Contoh tadi, at-talibatu zahibatun ilal madrasah. Kemudian sekarang kita bahas khobar. Khobar adalah isim yang dibaca rafa yang disandarkan pada mubtada. Atau bagian kalimah yang diterangkan dalam alfiyah itu adalah apa? Wal khobarul juz'ul mutimmul faidah kalau barun wal ayati syahidah. Khobar adalah kalimah atau bagian kalimah yang menyempurnakan kepada mubtada. Singkatnya bisa dikatakan isim yang dibaca rafa atau lafal yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Khobar itu ada 3 macam. Ada khobar mufrad, khobar jumlah, ada khobar sibih jumlah. Ya, lihat di sini kata mufrad bukan lawan katanya tasniah jamak, tapi lawan katanya antonimnya adalah khobar jumlah. Baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Khobar mufrad contoh Zaidun qaimun. Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna itu disebut khobar mufrad. Khobar jumlah Zaidun yu'allimu abuhu bihadil madrasah. Zaidun yu'allimu abuhu bihadil madrasah. Zaid ayahnya mengajar di sekolah ini. Lafal yu'allimu ini menjadi apa? Kata kerja jumlahnya. Lafal yu'allimu dengan fa'ilnya abuhu ini mahal rafa menjadi khobarnya Zaidun. Zaidun yu'allimu abuhu bihadil madrasah. Atau kamu ini yang disebut jumlah apa khobar rupa jumlah fi'liyah. Ada khobar rupa jumlah ismiyah. Zaidun abuhu mu'allimun. Zaidun abuhu mu'allimun bihadil madrasah. Yang ketiga, khobar sibih jumlah adalah khobar yang terdiri dari jar majrur atau dhorob madrub. Jar majrur lafal yang mengejarkan dan lafal yang dijer. Contoh Zaidun fil fasli. Ya, Zaidun fil fasli. Zaid berada di dalam kelas.
Zaidun amamal fasli. Ini contoh yang dhorof. Zaidun amamal fasli. Zaid berada di depan kelas. Ini apa namanya, sekedar daripada kedudukan atau kawaid yang berkaitan dengan materi bahasa Arab tentang bacaan Amun Jadid, tahun baru, tahun ajaran baru. Sekian, barangkali adanya sesuatu yang kurang memahamkan atau kurang jelas bisa ditanyakan. Matur suwun Yai. Mungkin dari anak-anak kelas 7 ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis pertanyaan di kolom komentar. Enggak ada. Buat nanti Yai, mungkin bisa ditutup untuk pertemuan bahasa Arab pada pagi hari ini. Ya, karena tidak adanya pertanyaan, semoga saja apa yang saya sampaikan anak-anakku bisa memahami Amin. dengan jelas dan Amin. bermanfaat. Manakala yang saya sampaikan ini ada kesalahan-kesalahan, saya mohon beribu-ribu hujan kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Romayai Haji Ahmad Hamdi Asmi. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran kedua, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Untuk kelas 7 pada pertemuan keempat pagi hari ini kita akan belajar langsung dengan beliau Romayai Haji Silahuddin. Kepada beliau Romayai Haji Silahuddin kami persilahkan. Untuk anak-anak kelas 7 bisa disiapkan buku tulis dan alat tulisnya, LKS-nya mungkin, atau kalau yang sudah punya buku paket bisa disiapkan buku paketnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.